Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja atas kami, memberi pengertian hikmat yang daripada Engkau, hingga firman-Mu ini benar menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sapa kita semua, Shalom. Puji nama Tuhan. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 15 sampai 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya akan mengangkat tema untuk kita pada saat ini. Temanya adalah menjadi sahabat Allah. Sekali lagi, menjadi sahabat Allah. Mungkin setiap kita mempunyai yang namanya sahabat. Sahabat adalah sosok yang benar-benar kita percayai. Sahabat itu ibarat sebagai teman dekat bagi kita, yang tahu tentang pribadi kita, yang tahu permasalahan kita, bahkan yang benar-benar memiliki hubungan yang paling dekat dibanding dengan teman-teman yang lain. Dan sahabat ini, saudara-saudari yang terkasih, ya bisa terdiri dari satu orang bahkan lebih. Dan dalam perikop ini, dalam nats yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema saya, menjadi sahabat Allah. Di dunia ini mungkin kita memiliki yang namanya sahabat, tetapi ketika kita menjadi sahabat Allah, itu adalah sebuah hal yang istimewa yang kita terima. Mengapa kita bisa menjadi sahabat Allah? Ya tentu karena kita adalah orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi ciri-ciri dari seorang sahabat Allah ini? Kenapa dia bisa dikatakan sahabat Allah? Yang pertama, saya ambil poinnya, karena kita dipilih. Di ayat ke-16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Jadi saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, otomatis kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan karena kita adalah orang-orang kepercayaannya, orang-orang kepunyaannya. Lalu poin kedua, saya mengangkat atau saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih adalah ditetapkan. Di ayat selanjutnya dikatakannya, "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Ketika kita sudah dipilih untuk menjadi sahabatnya Allah, tentu kita ditetapkan. Ditetapkan untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan buah. Dan buah yang kita terima itu adalah buah yang tetap, buah yang benar-benar memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari hal ini saya menanggapi bahwa menjadi sahabat Allah ini adalah menjadi sebuah hal yang istimewa, berharga bagi setiap orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang benar-benar sudah terikat, sudah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, sudah memberikan dirinya untuk Tuhan sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentu karena kita sudah ditetapkan, kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya, ya rasa syukur kita akan semakin meningkat, rasa syukur kita akan semakin bertambah-tambah di dalam Dia.
Lalu di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu ada sesuatu hal yang mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi sebelum kita dipilih, ditetapkan sebagai sahabatnya Allah, sebelumnya kita adalah hamba. Kita dikatakan adalah seorang hamba. Tetapi karena kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan secara cuma-cuma, sekarang kategori kita sudah berubah menjadi seorang sahabat. Sebab hamba ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, belum tentu mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh tuannya. Contohnya dalam kehidupan nyata kita saat ini, ketika kita dalam sebuah pelayanan di gereja, ya otomatis kita memiliki yang namanya tuan, atau dalam hal lain dikatakan adalah seorang gembala. Tentu seberapa dekat pun kita dengan gembala kita dilihat orang ataupun dalam kesehariannya, saya percaya tidak 100% kita semua mengetahui apa yang menjadi isi hati gembala kita, apa yang menjadi permasalahannya secara pribadi, apa yang menjadi pergumulannya dalam pelayanan. Hal itu tidak 100% kita ketahui karena kita seorang hamba, dan hamba ini memiliki batasan-batasan di antara tuannya, terlebih dalam dunia nyata kita pada saat ini. Tetapi karena kita sudah dikatakan kita adalah sahabatnya Allah, maka segala sesuatu itu otomatis kita ketahui. Di ayat selanjutnya, di ayat 15, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ketika kita sudah dipilih dan ditetapkan sebagai sahabat Allah, kita bisa mendengar apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini bisa kita terima ketika kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan, dapat melalui doa-doa kita, pergumulan kita dengan Tuhan, bagaimana aktivitas kita bersama Tuhan, bisa melalui membaca firman Tuhan. Dan dari hal itu kita akan terus diingatkan oleh kebenaran yang telah kita terima itu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, lalu terakhir saya mau katakan kepada kita, ketika kita menjadi seorang sahabat Allah ini, ada juga hal yang harus kita lakukan, yaitu untuk hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sudah menjadi sahabatnya Allah, otomatis kita harus tinggal di dalam kasih. Kasih ini adalah sesuatu hal yang paling utama dibanding segala sesuatunya. Kasih ini dapat kita lihat dari hubungan kita kepada Tuhan kita maupun dengan sesama kita. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan kita harus saling mengasihi siapapun tanpa terkecuali. Mungkin hal ini adalah sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Beberapa pertanyaan muncul. Bagaimana cara kita mengasihi musuh? Bagaimana cara kita mengasihi orang yang membenci kita? Orang yang memfitnah kita, orang yang memperlakukan kita tidak baik. Tetapi pada saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya ingatkan kembali, hiduplah di dalam kasih itu. Ketika sudah menjadi sahabat Allah, hendaklah setiap kita melakukan perintahnya Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Karena jikalau tidak, ya semuanya akan sia-sia. Karena sumber segala kasih itu ya Kristus Yesus. Dan wujud kita dalam dunia nyata kita itu, kita harus mengaplikasikannya terhadap sesama kita manusia. Jadi anjurannya untuk kita semua, dan ini juga yang menjadi pesan firman Tuhan, hendaklah kita saling mengasihi.
karena itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita menuruti perintah Tuhan itu, maka kita benar-benar menjadi sahabat Allah yang sejati, sahabat Allah yang benar-benar hidup di dalam Dia. Mau bagaimanapun kita terima orang-orang di sekitar kita yang membenci kita, yang memfitnah kita, yang memaki kita, ya kita harus menerima mereka dengan baik, dengan apa adanya. Sebab manusia juga di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ya memang sudah jatuh ke dalam dosa dan semua sudah kehilangan kemuliaannya. Tetapi karena Yesus Kristus ada, maka semuanya itu akan dipulihkan, semuanya itu disetarakan Tuhan. Artinya keadaan kita yang menjadi hamba dosa, sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran. Dan juga bukan menjadi sebuah alasan bagi kita kalau kita tidak bisa melakukan kasih itu. Karena sebagai hamba-hambanya Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan, harus benar-benar menetapkan hati, pikiran, jiwa, roh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebagai penutup bagi kita semua, ya, kita harus benar-benar menjadi sahabat Allah. Ketika kita sudah dipilih dan ditetapkan Allah, hendaklah kita melaksanakan perintah Tuhan itu dengan hidup di dalam kasih-Nya, mengasihi sesama, terlebih-lebih Tuhan yang Maha Kuasa. Hingga satu berkat yang bisa kita peroleh di ayat ke-16 dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ini, ketika kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengaplikasikan kasih itu dengan baik, maka segala sesuatu yang kita minta, dikatakan di ayat ke-16 tadi, kita akan menerimanya. Kita akan menerima, mau yang baik, mau hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, kita pasti menerimanya apabila kita meminta kepada Bapa. Dan itu adalah sebuah keuntungan juga bagi setiap kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum saya tutup, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan akan segala sesuatunya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu ini yang Kau berkati hingga benar-benar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-berkat-Mu Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin.